Ya, halo, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih, atas waktunya sudah menunggu dan, terima kasih juga sudah, join pada webinar kali ini dengan topik yaitu Rapid Tooling with, 3D Printing. Sebelumnya perkenalkan nama saya, Isman Holil, saya selaku Application Engineer, dari divisi 3D Printing. Sebelum masuk ke topik, eee di sini ada beberapa tata tertib webinar yang, untuk memperlancar jalannya webinar kali ini. Yang pertama tentu, melalui Zoom meeting, lalu yang kedua akses bagi rekan-rekan, untuk join sudah dibuka 10 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, mohon gunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom Room. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan, mikrofon atau bisa di-mute saja. Dan ketika webinar berlangsung, peserta, akan diberikan kesempatan bertanya yang akan nanti, bisa langsung, melalui, kolom chat, bisa diisi di situ dengan nama dan instansi berikut dengan pertanyaannya. Peserta diharapkan mengisi form survei yang akan, diberikan di akhir acara sebagai syarat untuk nanti mendapatkan sertifikat. Dan untuk sertifikat sendiri, paling lambat H+14 kita akan berikan melalui email atau di WA Group. Ya, sebenarnya, webinar kali ini itu nanti akan ada webinar-webinar, berikutnya, dan kita bisa nyebutnya itu sebagai webinar series, di mana Rapid Tooling ini adalah sebagai, pembuka atau, secara general, memberikan informasi mengenai sub-sub, webinar yang akan dilaksanakan di next atau di bulan-bulan berikutnya. Dengan rapid tooling using 3D printing, di sini mencakup nantinya ada low volume injection molding, lalu ada rapid thermoforming, dan ada silicon part, with 3D printed mold. Nah, di rapid tooling kali ini, saya akan membahas, lebih secara, umum, apa itu dari, rapid tooling itu sendiri, dan aplikasi-aplikasinya seperti injection molding, thermoforming, dan silicon part. Ya, dengan agenda sebagai berikut, di mana di sini yang pertama yaitu from prototyping to production, yang kedua rapid tooling using 3D printing, yang ketiga rapid tooling application, dan yang terakhir itu nanti ada sesi Q&A, jadi rekan-rekan bisa langsung bertanya melalui kolom chat. Ya, from prototyping to production. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu 3D printing ya. Tentu jika 3D printing itu memang banyak digunakan untuk ide, konsep, atau, first prototyping, prototyping pertama. Di mana, 3D printing ini banyak dikenal sebagai, alat atau, memang dikhususkan untuk prototyping. Belum bisa, menyaingi, dari segi mass production, di mana di sini kita bisa nyebutnya traditional manufacturing atau common, manufacturing, di mana dengan mass production ini ada berbagai macam proses seperti mungkin menggunakan CNC, molding, dan lain-lain. Nah, tentu dari dua, metode ini 3D printing dan traditional manufacturing ini memang, mempunyai, benefit dan kekurangannya atau kelebihannya masing-masing ya. Tentu dengan 3D printing kita bisa membuat prototyping, tapi saat ini 3D printing itu tidak hanya digunakan untuk prototyping. Nah, pada webinar kali ini saya ingin membuka, apa namanya, gambaran bahwa dengan adanya 3D printing tentu kita, tidak mungkin kita bisa, mengisi gap, di antara, 3D printing dan traditional manufacturing dengan adanya rapid prototyping. Nah, rapid tooling. Dengan adanya rapid tooling ini kita bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan part yang kita inginkan, jauh lebih cepat, tentu kita bisa meminimalisir penggunaan, biaya, tentu akan lebih murah, dan, dari segi waktu akan lebih cepat didapatkan. Dan biasanya yang dibuat dengan rapid tooling ini part-part yang memang, customize dan memang, berdasarkan kebutuhan di customer.
Jadi tidak banyak sebanyak mass production. Seperti itu. Ya, rapid tooling with 3D printing. Tema atau topik pada webinar hari ini, di mana kalau kita lihat manufacturing proses, ada berbagai macam klasifikasi di manufacturing proses. Yaitu ada casting proses, ada foaming proses, welding proses, dan material removal proses. Di mana semua manufacturing proses ini membutuhkan tools dan juga tentu tenaga-tenaga yang memang bisa dibilang dedicated ya di bidangnya seperti itu. Dan tentu misalkan contoh casting proses. Di sini akan ada pembuatan mold juga tentunya, atau master dari segi material penggunaannya bisa mungkin wax. Lalu misalkan ada foaming proses di mana pembuatan mold juga, dan tentu dari segi mesin dan tools yang digunakan akan memakan cost yang cukup tinggi. Nah, dengan adanya rapid tooling, kita bisa memvalidasi desain kita atau bahkan material yang kita gunakan sebelum akhirnya nanti ditransfer ke mass production, atau sebagai alternatif kita untuk membuat part-part atau desain yang customized atau limited series sehingga bisa langsung digunakan dengan harga dan waktu yang bisa dibilang cukup terjangkau dan waktu yang lebih cepat. Ya, untuk rapid tooling sendiri ada beberapa case di mana kita bisa menghasilkan functional prototyping menggunakan material asli. Jadi kita bisa membuat prototyping, namun hasil prototyping-nya itu kita bisa seperti benda aslinya karena kita menggunakan proses manufacturing yang pada umumnya. Hanya saja di sini kita menggunakan tools untuk mold-nya itu menggunakan 3D printing seperti itu. Lalu yang kedua itu kita bisa membuat pilot production sebelum akhirnya nanti kita mass production menggunakan 3D printing seperti itu. Dan yang ketiga ada on-demand production untuk jadi dengan adanya 3D printing terutama Formlabs kita bisa membuat rapid tooling sehingga kita bisa membuat part-part untuk on-demand production atau sesuai dengan kebutuhan customer atau pasar yang dapat digunakan secara langsung. Ya, sebelumnya untuk rapid tooling ini kita menggunakan mesin dengan brand yaitu Formlabs. Lalu kenapa sih Formlabs? Di mana Formlabs ini bisa menghasilkan hasil printing yang kualitinya baik, smooth surface, dan untuk hasilnya itu cukup detail atau bahkan detail. Dengan high performance material, di mana Formlabs ini memiliki berbagai macam range material, dari mulai standar material, lalu ada engineering material, dan high performance material, di mana nanti tentu penggunaan material akan berdasarkan dengan kebutuhan atau ya aplikasi yang akan kita gunakan di baik itu untuk prototyping atau untuk rapid tooling itu sendiri. Complete system di mana Formlabs ini memiliki berbagai macam sistem baik itu 3D printing itu sendiri dan supporting sistemnya seperti machine wash, machine curing, dan tools yang ada untuk menunjang Formlabs 3D printing itu sendiri. Dan tentu dibandingkan kompetitor, Formlabs lebih affordable dan accessible. Ya, untuk Formlabs system, di mana Formlabs adalah 3D printer profesional, baik dari segi hardware, software, dan material, untuk prototyping dan production. Di sini Formlabs mempunyai dua teknologi, yaitu SLA dan SLS. Dan untuk webinar kali ini kita akan lebih fokus ke teknologi SLA. Ya, Formlabs
dengan teknologi SLA. Kenapa SLA? Karena SLA di-compare dengan FDM tentu memiliki surface yang cukup halus, dan dari segi kekuatan, dari segi daya tarik itu Formlabs lebih kuat dibandingkan dengan FDM yang basisnya itu per layer, walaupun sama basisnya per layer untuk setiap layer thickness-nya. Namun jika digunakan untuk molding misalkan, itu hasil dari Formlabs itu akan lebih cocok karena surface-nya dan detailnya lebih masuk dibandingkan dengan teknologi FDM. Ya, untuk rapid tooling di sini ada berbagai sub application-nya, di mana dengan judul tooling, dan di sini ada dua tools manufacturing process, di mana ada foaming tools dan manufacturing aids. Dan untuk foaming tools itu yang akan kita bahas secara general pada webinar kali ini. Ada injection molding, thermoforming, compression molding, form molding, dan casting, yang nantinya akan dibuatkan webinar itu sendiri berdasarkan dengan tipe dan proses dari aplikasi atau manufacturing-nya. Dan yang kanan ada manufacturing aid, di mana di sini biasanya 3D printing akan digunakan untuk pembuatan jigs, gripper, dan lain-lain. Jadi di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa 3D printing itu tidak hanya digunakan untuk prototyping saat ini. Tapi kalau kita lihat bagian seperti ini, kita bisa menggunakan 3D printing di injection molding sebagai mold-nya. Lalu kita bisa menggunakan 3D printing untuk pattern-nya. Lalu untuk yang manufacturing aids-nya, kita bisa menggunakan 3D printing untuk jigs, gripper, dan lain-lain. Jadi 3D printing ini aplikasinya akan semakin luas ke depannya, dan untuk yang sudah mempunyai 3D printing, mungkin bisa diutilize lagi, dimaksimalkan penggunaan 3D printing-nya. Tidak hanya untuk penggunaan prototyping, mungkin bisa di-share di bagian assembly mungkin, lalu ada bagian engineering-nya, PE misalkan, untuk tool atau pembuatan jigs, jadi bisa di-sharing di divisi teman-teman atau rekan-rekan semua. Baik yang belum mempunyai 3D printing tentu bisa difikirkan mulai sekarang bahwa 3D printing itu tidak hanya untuk prototyping, tapi aplikasinya sudah semakin meluas. Seperti itu. Untuk low volume production mungkin, dan untuk end use part misalkan. Ya, hari ini akan fokus ke foaming tooling, di mana isinya nanti akan ada penjelasan singkat mengenai rapid tooling di injection molding, thermoforming, dan lain-lain. Ya, seperti berikut ini, untuk rapid tooling itu dibagi menjadi dua, berdasarkan prosesnya, dan yang kedua itu ada berdasarkan materialnya. Berdasarkan prosesnya di sini ada injection molding. Injection molding ini biasanya prosesnya yaitu menggunakan mold, dan penggunaan mold-nya ini jika menggunakan traditional manufacturing atau common industry, di mana membuat mold itu mungkin akan memakan waktu sekitar 3-6 minggu sehingga mendapatkan mold-nya. Dan belum nanti akan ada revisi ketika mungkin hasil injeknya tidak sesuai dengan desain. Lalu ada overmolding, thermoforming. Thermoforming mungkin biasa digunakan di dental atau di packaging. Jadi prosesnya dengan vacuum foaming. Nanti di slide berikutnya akan ada sedikit penjelasan mengenai thermoforming. Dan thermoforming ini sendiri nanti akan ada webinar di bulan berikutnya sebagai webinar series yang kita laksanakan nanti setiap bulan. Lalu ada compression molding, sheet metal foaming, dan casting. Dan dari segi material base-nya, hasil yang dihasilkan yaitu berupa bisa plastik, ada silikon, atau komposit material, dan metal.
Ya, untuk yang pertama injection molding. Mungkin injection molding ini ada beberapa proses ya, baik itu yang di bidang manufacturing yang mungkin mesin yang besar-besar atau mesin-mesin desktop untuk injection molding. Di mana yang tadi saya mention di awal bahwa pembuatan mold tentu membutuhkan biaya dan juga waktu yang mungkin 3-4 minggu sekali pengerjaan mold. Dan prosesnya juga menggunakan CNC mesin yang memang mungkin harus ada orang yang dedicated atau memang spesial di CNC mesin seperti itu. Nah, dengan adanya 3D printing, kita bisa membuat mold itu sendiri menggunakan 3D printing. Hasil dari 3D printing dengan beberapa material seperti material, kalau di Formlabs itu ada material 10.000, rigid 10.000, dan material high temperature. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan Formlabs juga ada beberapa case menggunakan material-material tersebut yang nantinya akan saya infokan sekilas. Ya, ini adalah proses injection molding dengan 3D printing, di mana kita membuat moldnya itu menggunakan 3D printing tanpa harus membuat menggunakan CNC machine. Jadi kita hanya yang pertama itu kita desain moldnya, yang kedua itu kita setting dan print moldnya, lalu kita aplikasikan di mesinnya. Inject biasanya mesin injection molding itu tergantung material dan berupa pelet plastik yang akan nantinya dilelehkan dan diinjek ke moldingnya. Lalu quilling dan demount. Ini adalah gambaran proses dari injection molding. Ya, untuk bagaimana sih injection molding itu di additive manufacturing, tentu berdasarkan dari kebutuhan ya, dari part geometrinya dan material apa dan temperatur berapa yang bisa kita gunakan dari jika menggunakan 3D printed mold untuk injection molding. Di sini material yang dapat digunakan yaitu cukup banyak, ada TPE, PP, PE, ABS, POM, ASA, PA, PC, dan TPU. Jadi range material yang digunakan untuk injection molding cukup banyak memang. Dan temperaturnya biasanya ini berdasarkan hasil study case dari tim Formlabs itu sendiri. Dengan injeksi di up to 250 derajat Celcius bisa menghasilkan 100 parts per mold. Lalu yang kedua, jika di atas 250 derajat Celcius, part yang dihasilkan 10 piece per mold. Dan Formlabs belum mencoba jika moldnya itu digunakan di atas 270 derajat Celcius untuk temperaturnya. Dan berdasarkan part yang dapat dibuat, di sini Formlabs sudah pernah mengetes dengan 100 part hasil print dengan material TPE, PP, dan PE. Lalu dengan material PP, Formlabs pernah tes hampir atau 1000 piece per mold untuk sampel, dan 10 piece yang di mana di sini material yang digunakan itu adalah PA dan PC. Mungkin karena material PC itu lebih engineering atau lebih keras ya. Jadi hasil dari injection mold itu sendiri tidak terlalu banyak. Karena semakin tinggi temperaturnya tentu akan berimpact pada mold yang kita buat menggunakan 3D printing. Seperti itu. Ya, di sini ada sampel case, di mana rekan-rekan sebenarnya juga bisa cek di Formlabs-nya. Dari misalkan Multiplus, dia membuat 100 piece housing prototyping dalam waktu 3 hari. Mungkin jika menggunakan traditional manufacturing atau menggunakan CNC akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pembuatan moldnya sampai proses injeksinya. Lalu di sini ada Novus, di mana dia membuat 100 piece botol cap prototyping menggunakan tiga mold yang terpisah. Gitu. Jadi
sangat memungkinkan kita membuat beberapa mold untuk proses di injection molding dengan 3D printing. Seperti itu. Oke, ya di sini juga ada Industrial Research Center atau IPC, print 100 piece part untuk menghasilkan part yang tekstur dan detail. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada Fabricat, Bascom Fabricat, print 1000 piece and use for the untuk masker ya, masker strap. Jadi sangat memungkinkan bahwa 3D printing saat ini bisa membantu atau mengisi gap yang tadinya hanya bisa kita dapat jika kita menggunakan mass production. Tentu jika menggunakan mass production, kuantitinya akan jauh lebih banyak, namun cost yang dikeluarkan dan lead time juga akan cukup banyak. Dengan adanya rapid tooling di injection molding ini, kita bisa membuat low volume production, di mana kita bisa mendapatkan ya tergantung kebutuhan dari kita atau dari customer. Seperti itu. Jumlahnya, dari detailnya juga nanti hasilnya akan sesuai dengan yang kita bisa dapatkan dari hasil moldingnya itu sendiri. Yang kedua itu ada thermoforming, di mana di sini thermoforming sebenarnya aplikasinya mungkin banyak digunakan di dental, di mana buat bikin cetakan atau mungkin buat dan yang kedua mungkin untuk packaging atau bahkan molding untuk cetakan misalkan di bidang food, untuk cetakan coklat mungkin, lalu untuk packaging ya untuk packagingnya agar sesuai dengan produk yang dibuat, atau bahkan di dunia arsitektural vacuum forming atau thermoforming ini sudah diaplikasikan. Ini ada video the Make-U singkat Formbox. It's a terkait desktop dengan vacuum proses former powered by your vacuum vacuum forming cleaner. sebagai contoh. Amaze clients by creating your concept in real time. Simply print your model, and when it's ready, insert your material and replicate your designs in seconds. Save hours of printing time and speed up your design process. Perfect copies with impeccable finishes, so you always hit that deadline. Push the boundaries of what you can create. Formbox is the ultimate sidekick for your 3D printing setup. Maintain total control, create multiple versions as you need them, and replicate 3D shapes at speed. With razor blade accuracy, customize rapidly, and give clients a front row seat to your design. With the Make-U Formbox, put the power of making in your hands. Ya, itu video singkat mengenai proses di vacuum forming. Tentu proses thermoforming ini kita biasanya kombinasikan dari baik itu 3D printing maupun hasil dari formingnya yang kita sudah buat itu. Ya, biasanya thermoforming ini diaplikasikan di packaging, otomotif, atau consumer good. Bahkan yang tadi saya bilang bisa digunakan untuk misalkan produksi coklat, butuh cetakan, kita bisa membuat cetakannya dari thermoforming ini atau vacuum forming. Di mana mungkin ada beberapa customer yang pengen custom dari segi bentuk, baik itu coklat atau part-part yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada silicon part manufacturing. Ya, untuk silicon part manufacturing ini sebenarnya mirip dengan injection mungkin, tapi ini kita bisa lakukan secara manual dan kita cukup membuat moldnya itu dari Formlabs atau 3D printing dengan surface yang
cukup halus, jadi bisa menghasilkan part-part dengan detail yang cukup baik, baik material rubber atau silikon. Untuk prosesnya itu sebagai gambaran sebagai berikut, di mana kita membuat print atau hasil print yang sudah kita buat, nanti kita casting menggunakan wadah dan kita isi dengan silikon. Nah, nanti akan dipotong di akhir dan masternya kita keluarkan dan akhirnya silikonnya akan menjadi cetakan yang nanti kita bisa cetak berbagai macam part atau sesuai yang kita desain atau yang jadi master sebelumnya. Seperti itu. Mungkin ini gambaran singkat. Jadi kedepannya juga untuk yang silicon mold ini akan ada webinarnya sendiri yang lebih detail, baik dari nanti mungkin prosesnya, terus materialnya apa, dan bagaimana sih kita membuat mold dari silikon berdasarkan master yang kita sudah print dari 3D printing itu seperti apa. Ya, misalkan di sini ada exo compression molding, di mana membuat gasket untuk prototyping. Dan prosesnya itu di-press, baik yang sebelah kanan juga nanti proses itu berbeda, di-press dan diinjek langsung dengan material rubber atau material silikon. Lalu yang di sini ada composite parts manufacturing, di mana pembuatan kita bisa membuat mold dengan material TAF 1500 untuk mold carbon fiber di sini. Jadi nantinya akan di sini ada contoh pembuatan kayak setir untuk mobil ya, dan dia membuat lapisannya itu menggunakan carbon fiber. Di sini prosesnya di-press menggunakan mold yang dibuat menggunakan TAF 1500 di Formlabs. Jadi Formlabs itu ada berbagai macam material yang nantinya akan bisa kita gunakan sesuai aplikasi, baik dari tadi injection molding, comprehensive mold, lalu ada di sini ada mold untuk carbon fiber. Tentu material yang akan digunakan itu juga nanti akan disesuaikan sama aplikasinya. Seperti itu. Ini juga contoh delta wing manufacturing fabrication menggunakan carbon fiber untuk dari mold yang telah dibuat menggunakan Formlabs dengan material high temperature. Ini juga contoh untuk metal part atau ya prosesnya seperti itu, dan yang bawah ini adalah model yang dibuat dari Formlabs dengan material rigid 10.000. Cukup kuat sehingga bisa menghasilkan sheet metal ini untuk proses metal part fabrication. Ya, mungkin secara garis besar itu dari rapid tooling, di mana tadi baik dari penggunaan 3D printing itu sendiri, tidak hanya untuk prototyping saat ini, akan sangat meluas ke depannya. Tentunya di rapid tooling juga digunakan untuk molding, untuk tadi di manufacturing bisa digunakan untuk jig, gripper, dan lain-lain. Kedepannya di bulan berikutnya kita akan bahas lebih detail mengenai injection molding. Jadi jika rekan-rekan ada pertanyaan, ada nanti tinggal di chat aja di kolom chat. Kita bisa bahas hari ini atau ketika nanti kita bahas lebih detail. Kita akan bahas lebih detail di webinar berikutnya. Dan untuk ini ada info sedikit bahwa kita ada 3D print services. Jadi selain webinar, kita juga jual mesin, kita juga ada jasa untuk baik itu dari 3D printing atau dari tim-tim lain. Misalkan di sini bisa untuk jasa desain, jasa scanner, dan jasa print. Dimana kalau jasa print itu nanti
rekan-rekan tinggal mengirimkan filenya ke kita, nanti kita akan kalkulasi, yang nantinya akan kita kirimkan penawaran harga. Seperti itu. Ya. Ya, mungkin secara garis besar itu untuk rapid tooling aplikasi, dan kurang lebihnya mohon maaf, jadi mungkin teman-teman bisa langsung tanyakan jika ada pertanyaan. Baik itu lewat kolom chat atau bisa langsung. Ya, Pak Holil, ada dari Pak Abdul Aziz di kolom chat, Pak Holil. Iya, untuk Pak Abdul Aziz ya, untuk material filamen apa saja yang bisa digunakan? Pak Abdul Aziz, sebelumnya digunakan baik untuk apa nih Pak? Secara keseluruhan garis besar rapid toolingnya Pak? Jika iya, sebenarnya material filamen yang dapat digunakan untuk misalkan molding. Molding itu saya rasa masih belum Pak, tapi biasanya kalau hasil filamen itu biasa digunakan untuk pattern aja. Misalkan Bapak punya 3D printing dengan material filamen, itu dibuat cetakan, lalu cetakannya itu yang nanti akan diinjek menggunakan misalkan metal seperti itu. Tapi kalau untuk molding dengan FDM teknologi material filamen itu saat ini masih belum. Untuk yang kedua dari Bapak Kadi Usman ya, Usman ya Pak. Ya. Ya, Pak Usman, saya jawab pertanyaan Pak Usman ya. Di sini ada banyak di forum 3D printing itu mengenai kayak masalah-masalah seperti clogging, pengaturan bed, terus suhu, terus kalau customer awam mungkin melangkah, apakah? Nah, Formlab ini sendiri sebenarnya tidak ada pengaturan detail seperti karena beda teknologi nih Pak. Kalau yang Bapak tanyakan ini mungkin related ke FDM teknologi atau Fused Deposition Modeling, di mana materialnya itu material filamen. Sedangkan kalau SLA Formlab ini dia base materialnya itu resin. Tentu dengan masing-masing 3D printing itu pasti punya masalah atau punya case-case tertentu. Tapi kalau FDM memang kadang clogging itu harus dibersihkan, dan untuk yang awam mungkin ribet ya. Nah, Formlab ini sebenarnya cukup mudah digunakan Pak, dan sebenarnya beda proses Pak. Jadi kalau clogging paling hanya mampet di material injeknya atau material yang dikeluarkan dari cartridge-nya. Untuk Pak Abdul Aziz, rate harga mesin 3D-nya berapa kira-kira, berapaan? Mungkin Pak Moses yang bisa menjawab, Pak Moses. Ya, Pak Aziz, mungkin perkenalkan saya Moses, saya rekannya Pak Holil. Mungkin dalam kesempatan ini kalau nanya terkait dengan rate harga, mungkin nanti kita bisa follow up lebih lanjut Pak. Nanti mungkin saya bisa kontak Bapak. Saya ada di pendaftaran ya Pak. Nanti mungkin saya coba kontak Bapak ya untuk kita bisa follow up lebih lanjut seperti itu Pak, kira-kira. Ya, silakan Pak Holil dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Dari Pak Jaya Suteja ya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Jaya Suteja, parameter apa yang harus diatur agar hasil cetakan 3D printing bisa digunakan sebagai mold untuk menjadi sebenarnya parameter di Formlab ini nggak banyak Pak. Paling kita dari segi orientasi yang harus diatur untuk agar kita bisa mendapatkan detail dari
partnya yang akan nanti dijadikan molding gitu. Tapi memang yang concern itu adalah penggunaan materialnya, di mana untuk injection molding ini di Formlabs itu ada material high temperature dan material rigid 10.000. Paling dari pemilihan material aja sih Pak. Nanti ketika diaplikasikan di mesin injeksinya, di mesin moldingnya, itu nanti yang akan disesuaikan baik dari segi temperatur yang tadi saya infokan di awal, mungkin temperatur up to 250 derajat itu bisa menghasilkan berapa cetakan, jika lebih itu bisa menghasilkan berapa cetakan. Seperti itu Pak. Mungkin bisa sudah menjawab Pak ya. Nanti kalau ada yang kurang dari jawaban saya bisa di chat lagi aja Pak Jaya. Lalu next untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Fajar Sodik, kalau mesin 3D print resin untuk pengerjaan rata-rata berapa jam ya? Apakah lama atau lebih cepat? Untuk 3D printer resin itu mungkin bisa dibilang sedikit lebih cepat, tapi tidak signifikan ya Pak, karena balik lagi dari 3D printer itu sendiri, secara general itu waktu ditentukan dari orientasi kita. Jadi kalau kita printnya bendanya misalkan tiduran, itu akan jauh lebih cepat dibandingkan kita print dengan bendanya itu berdiri gitu. Akan semakin lama biasanya. Bahkan bisa berkali-kali lipat kalau di-compare dengan benda-benda yang tiduran. Jadi untuk mempercepat proses printing nanti tentu Bapak bisa cek dari segi orientasi. Nah, biasanya 3D printing itu nanti Bapak bisa sesuaikan dari kebutuhan. Bapak mau mendapatkan waktu yang lebih cepat, penggunaan material yang lebih sedikit, atau yaitu berdasarkan orientasi Bapak. Ya, mungkin itu Pak Fajar Sodik. Lalu menjawab pertanyaan dari Pak Ang Fauzi, kalau untuk format file gambar yang bisa dibaca oleh mesin apa aja ya? Format gambar untuk Formlabs ini OBJ, STL Pak ya. Jadi Bapak kalau punya desain 3D, pastikan format filenya itu sudah .stl, sehingga nanti bisa masuk ke software untuk diproses slicing dan dikirim ke printer. Seperti itu Pak Ang Fauzi. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Ya, dari Pak Panji ya. Untuk maintenance mesin cetak 3D apakah sama dengan mesin printing gambar biasa atau ada perawatan khusus? Untuk 3D printing itu berdasarkan teknologi, kita misalkan ada FDM, ada SLA, ada beberapa maintenance yang mungkin secara umum sama sih Pak, sama printer gambar, tapi bedanya karena ini cetak 3D ya. Misalkan di FDM kita harus cleaning nozzle-nya seperti itu. Kalau di SLA ini kita nanti harus cleaning si lasernya, ada namanya kalau di Formlabs ada LPU. LPU-nya ini nanti dipastikan kacanya itu bersih, dan ada beberapa maintenance seperti misalkan leveling untuk mesin-mesin SLA, dan untuk FDM biasanya ada kalibrasi seperti itu Pak. Dan kalau misalkan Bapak ada beli atau punya 3D printing dari kita, biasanya kita akan ada training tuh Pak dari penggunaan, maintenance, ya sama troubleshooting biasanya kita info-infokan. Kalau mesin-mesinnya itu dari kita. Seperti itu Pak Panji. Jadi kalau dari kita nggak usah concern masalah itu Pak. Jadi info aja. Untuk Pak
Syafruddin, jaringan apakah nanti disediakan presensi? Ya, akan ada nanti diisi bentuk survei, Pak ya. Oh ya. Mungkin dari rekan yang lain ada pertanyaan di luar topik juga tidak apa-apa Pak terkait dengan 3D printing. Baik manufacturing, terus arsitektural mungkin, atau di bidang yang lain. Cukup? Ya, kalau cukup, saya next slide berikutnya ya Pak. Oh ya, ini ada Pak, dari Pak Anta Sastika. Boleh lah Pak, kamu mungkin untuk mengadakan workshop ke kampus-kampus. Wah, ini sebenarnya kalau bisa sih memungkinkan aja Pak, suka-suka aja kita senang malah. Kalau kita bisa ada workshop-workshop ke kampus ya, kampus. Bisa Pak, bisa banget. Nanti kalau ada kebutuhan untuk workshop, nanti boleh di info-info atau nanti kita coba follow up ya Pak. Mungkin kita juga akan dengan senang hati gitu jika bisa memang ke edukasi ya, ke kampus-kampus seperti itu. Pak. Nanti mungkin di workshopnya temanya apa, nanti kita bisa sesuaikan. Atau secara general. Ya. Mungkin ada request lain dari rekan-rekan yang lain? Oke, lanjut. Ini webinar berikutnya. Insya Allah akan dilaksanakan di 22 September bulan depan dengan injection molding part. Yang tadi mungkin saya menjelaskannya begitu terlalu cepat, jadi nanti akan lebih detail di webinar berikutnya. Dan ini untuk next webinar, dan kita juga ada next event di bulan September, BIM Conference. Jadi untuk rekan-rekan arsitek, rekan di arsitektural bisa hadir untuk BIM Conference tanggal 28 September. Ini di mana ya? Di Jakarta. Di Jakarta ya? Nasional ya. Ya, nanti detailnya mungkin Pak Alan bisa infokan. Oke. Ya, jika tidak ada pertanyaan, Pak, mungkin sambil menunggu, ya Pak Alan mungkin akan ada yang mau diinfokan oleh Pak Alan selaku marketing team. Mohon isi survei formnya, di mana survei ini nanti akan memberikan feedback ke kita. Jadi harapannya kita bisa melakukan webinar-webinar ke depannya yang jauh lebih baik dari hari ini, dan akan lebih banyak topik-topik yang bisa dibahas jika memang ya kita bisa melihat dari survei rekan-rekan semua. Jadi mungkin bisa tolong diisi sambil. Baik, terima kasih Holil ya. Perkenalkan saya Nur Alan, marketing untuk From Labs Applied Indonesia. Terima kasih ya partisipasi rekan-rekan semua telah menghadiri webinar kami, dan tentunya jangan lupa di bulan berikutnya kami juga akan mengadakan webinar dengan topik yang beragam tentunya. Baik, silakan Bapak Ibu mengisi survei form ini. Baik, kalau sudah, saya akan mengumumkan kembali sebagaimana yang telah saya informasikan ke Bapak dan Ibu, ada 5 orang pendaftar pertama yang berhak mendapatkan e-voucher atau e-money ya tepatnya. Enggak banyak Bapak Ibu, hanya 50.000 ya. Dan kami sudah menentukan 5 orang berdasarkan yang meregistrasi ya. Mohon izin saya akan share screen ya, Pak Holil. Bentar, Pak. Ya.
Silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu, selamat. 5 orang yang berhak ya mendapatkan e-voucher kami atau e-money sebesar Rp50.000. Pak Jaya, Pak Justinus, Pak Abdul Aziz, Pak Eri, dan Ayom Buwono ya. Teknisnya nanti Bapak dan Ibu kami selalu terhubung di WA Group ya. Saya berharap Bapak dan Bapak semua ya, bukan nggak ada Ibu ya. Bapak bisa mencantumkan salah satu aja yang kami siapkan untuk Anda e-money-nya. Bisa lewat OVO atau GoPay. Nanti saya akan hubungi Bapak 5 orang ini untuk menentukan apakah Bapak menggunakan GoPay atau OVO ya. Baik. Terima kasih atas partisipasi semua rekan-rekannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Moses untuk menutup kegiatan webinar kita sore ini. Terima kasih dari saya. Ya Pak, izin mewakili Pak Moses. Mungkin itu webinar pada hari ini ya. Diharapkan kita bisa terus mengadakan webinar-webinar berikutnya. Dengan feedback yang rekan-rekan berikan itu akan sangat membantu kita buat memaksimalkan atau mengimprove kita dalam melakukan event-event online seperti ini. Dan saya berterima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti webinar kali ini. Diharapkan tetap ikuti kami terus, karena ada beberapa series webinar dan event-event ke depan yang kita bisa informasikan melalui webinar-webinar seperti ini. New visitor. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Saya izin pamit. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih rekan-rekan semua. Sore. Ya, selamat sore semuanya.